Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang udah banyak nanya ke aku tentang apakah besaran uang pangkal dapat mempengaruhi peluang kelulusan seorang calon mahasiswa baru di jalur mandiri sebuah universitas. Kita bakal bahas bareng-bareng secara mendetail di video ini, so stay tune terus. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Palik Oliver. Buat yang udah subscribe, thank you banget. Dan jangan lupa juga nih untuk klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube ini. Buat yang baru mengunjungi channel ini, kenalin nama aku, Palik Oliver. Di channel ini aku ngebahas banyak seputar pendidikan ataupun edukasi di tingkat perkuliahan, dan ada video-video menarik lainnya juga tentunya. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagramku @patutoliver. Linknya udah aku taruh di description box bawah supaya kita bisa lebih dekat dan lebih akrab nantinya. Oke guys, kita langsung aja masuk ke pembahasannya, yaitu apakah besaran uang pangkal dapat memperbesar peluang calon mahasiswa baru untuk bisa lolos melalui jalur mandiri sebuah universitas. Kita langsung bahas aja. Nah, banyak banget dari teman-teman semua yang nanya, "Kak, kalau aku ikut jalur mandiri ini, apakah uang pangkal dapat mempengaruhi kelulusanku nantinya? Apakah kalau aku ngasih besar, peluangku jadi makin besar? Terus kalau aku ngasih uang pangkal yang kecil, berarti peluang aku juga makin kecil dong di ujian mandiri tersebut." Kita bakal bahas bareng-bareng. Sebelumnya, apa sih uang pangkal ini? Nah, uang pangkal ini adalah sebuah sistem pembayaran, yang aku bisa bilang sistem pembayaran, di mana kebanyakan universitas perguruan tinggi negeri khususnya menerapkan uang pangkal pada jalur mandiri mereka untuk menambah pendapatan keuangan dari universitas tersebut kan. Nah, uang pangkal ini apa sih fungsinya? Uang pangkal ini fungsinya yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan dari kampus tersebut. Nah, alokasinya kemana aja itu tergantung dari universitasnya, tapi setauku kebanyakan uang pangkal itu berfungsi sebagai subsidi silang kepada UKT mahasiswa yang banyak jenisnya. Lalu bisa digunakan juga untuk perawatan gedung-gedung seperti listrik dan air dan pembangunan yang ada di universitas tersebut, ataupun untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi uang pangkal ini sebenarnya memang sangat dibutuhkan oleh kampus-kampus untuk menunjang keuangan dari kampus tersebut. Nah, jadi uang pangkal juga memiliki variasi yang berbeda-beda. Ada yang mulai dari 0 rupiah. 0 rupiah itu ada di kampus UNY. UGM juga uang pangkalnya masih gratis, 0 rupiah. Ada yang 20 juta rupiah, ada yang 40 juta rupiah. Kebanyakan kampus menggunakan uang pangkal sekitar segini, 40 jutaan lah. Ada juga yang 70 juta. 70 juta itu kalau nggak salah ada di kampus ITS Surabaya. Dan bahkan ada uang pangkal sampai ratusan juta rupiah, bahkan sampai 200 juta, bahkan sampai lebih. Nah, itu biasanya di kampus-kampus yang ada fakultas kedokterannya kayak jurusan kedokteran umum ataupun kedokteran gigi. Itu bahkan sampai ratusan juta rupiah. Dan menurut aku itu sebuah hal yang wajar sih, karena ya kalau kalian pengen masuk ke kampus tersebut dengan gelar PTN, ya udah kampus memberikan opsi, yaitu kalian bayar dengan segitu. Kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa. Terus Kak, dengan banyaknya variasi angka-angka tersebut, aku harus pilih yang mana nih Kak supaya aku tetap bisa berpeluang untuk lolos? Nah, jadi menurut aku pribadi, kalian bisa pilih uang pangkal sesuai dengan kemampuan ataupun kesanggupan kamu aja. Biasanya ada pilihan nih, mau yang segini atau yang segini. Kalau kamu memang sanggupnya untuk pilih yang paling rendah, yaudah pilih yang paling rendah aja. Tapi kalau kamu emang merasa sanggup untuk bayar yang uang pangkal paling tinggi, yaudah kamu bayar segitu juga nggak apa-apa, nggak masalah kan. Selagi kalian nggak masalah dengan uang pangkal, ya bayar sesuai dengan kesanggupan kalian dan kemampuan kalian. Itu sih yang paling penting. Namun banyak banget yang bilang, katanya kalau uang pangkalnya lebih tinggi, peluangnya juga bisa lebih tinggi Kak. Nah, aku pengen memberikan klarifikasi bahwa indikator kelulusan seorang mahasiswa melalui jalur mandiri itu, kampus tersebut sendiri menyatakan bahwa yang paling utama dinilai itu pertama adalah nilai kalian, nilai rapot kalian, ataupun skor UTBK, ataupun ujian-ujian yang diujiankan pada ujian mandiri. Tergantung kampus tersebut lah, mereka menggunakan sistem seperti apa. Apakah nilai kalian tinggi ataupun skor kalian tinggi, itu yang paling penting dari sebuah indikator kelulusan kalian di ujian mandiri. Nah, uang pangkal itu hanya sebagai indikator kedua, ataupun ya cadangan lah. Menurutku ya, ketika ada yang skornya sama nih, tapi uang pangkalnya bisa lebih tinggi, ya mungkin yang lebih diterima itu yang uang pangkalnya lebih tinggi. Berarti dari pernyataan tersebut, bener gak masalah kan uang pangkal tuh mau pilih yang manapun, mau yang kecil, mau yang gede, semua memiliki peluang yang sama untuk bisa lolos di ujian mandiri ataupun di jalur mandiri. Yang penting, skor ataupun nilai kalian untuk mengikuti ujian mandiri itu mencukupi untuk bisa dikategorikan lolos
di seleksi tersebut. Nah, tapi banyak juga yang ngomong nih, Kak, tapi di lapangan emang kayaknya kebanyakan yang lolos tuh yang memiliki uang pangkal yang tinggi-tinggi. Itu juga bener banget guys, aku nggak tahu ya ini mitos ataupun fakta, tapi kenyataannya di lapangan banyak banget itu yang lolos kebetulan yang uang pangkalnya sedikit cenderung lebih tinggi. Bukan berarti yang rendah nggak diterima ya, tapi emang kebanyakan yang uang pangkalnya lebih tinggi. Aku nggak tahu itu gimana, atau mungkin emang kebetulan yang tinggi-tinggi itu nilai ujian mereka tinggi ya, kenapa enggak? Nah, aku cuma pengen ngasih satu logika gini. Walaupun kamu ngasih uang pangkal yang gede, tetapi nilai kamu kecil, kamu nggak akan diterima juga sama kampus tersebut. Karena kampus nggak cuma butuh orang yang banyak duit, tetapi secara otak mereka juga harus mampu. Nah, jadi buat kamu yang punya banyak duit, tetapi kamu secara kemampuan akademik merasa kurang, kampus juga bakal mempertimbangkannya kan, akhirnya kan nggak lolos. Apalagi kamu yang ngasih uang pangkal kecil, tapi kamu juga nggak memiliki nilai akademik yang bagus, mau gimana mau diterima. Tetapi ketika kalian memiliki skor yang baik ataupun kemampuan otak yang baik, kemudian didukung dengan uang pangkal yang menurut aku cukup baik, pasti peluang kalian akan lebih besar untuk bisa lolos di jalur mandiri. Nah, jadi itu ya teman-teman, kalian harus benar-benar perhatikan skor kalian adalah yang paling utama untuk bisa lolos di jalur mandiri. Kalau uang pangkal hanya sebagai indikator kedua lah, ataupun cadangan. FYI aja nih, aku kemarin lolos di UNY itu dengan uang pangkal cuma 0 rupiah. Sih, terbukti kan kalau uang pangkal tidak mempengaruhi kelulusan seorang mahasiswa baru. Aku aja bisa lolos di 0 rupiah, kalian juga pasti bisa seharusnya. So, terakhir dari aku teman-teman, berarti kita dapat mengkonklusikan dari video ini bahwa uang pangkal tidak mempengaruhi kelulusan seseorang di jalur mandiri perguruan tinggi negeri. So, segitu aja teman-teman video yang bisa aku sampaikan melalui video ini, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol merah yang ada di sini, dan share video ini juga ke semua teman-teman kalian. Jangan lupa juga nih untuk follow Instagramku @patutoliver, linknya udah aku cantumin di link description box bawah, kalian bisa langsung follow aja. Segini aja video yang bisa aku sampaikan. Aku Patut Oliver, see you on next video, and bye-bye. I should fuck her in a Benz.